Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suatu Nasana. Kali ini kita ketemu di mata kuliah IoT. Untuk UASnya, kita diperintahkan untuk membangun model IoT di kehidupan sehari-hari menggunakan Cisco Packet Tracer. Namun, dikarenakan di kehidupan sehari-hari saya tidak ada perangkat IoT, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan jawaban UTS kemarin, yaitu Smart Garden Modeling. Yang pertama, latar belakang. Jadi, latar belakangnya adalah industri pertanian modern saat ini sedang digandrungi di kalangan masyarakat. Perpaduan ilmu pertanian dengan teknologi digadang-gadang mampu meningkatkan taraf hidup petani. Salah satu teknologi pertanian modern adalah Smart Garden. Karena bertahun-tahun hidup di desa, dengan mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, saya tertarik dengan teknologi Smart Garden untuk mempermudah bertanam sayur mayur ataupun bertanam padi. Kemudian mengapa saya memilih Smart Garden? Karena aktivitas berkebun itu lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari saya. Walaupun di kehidupan saya belum ada perangkat IoT Smart Garden, namun saya sangat tertarik untuk membuat Smart Garden ini. Dengan harapan di kemudian hari saya bisa merealisasikan apa yang saya impikan. Kemudian, jelaskan secara singkat Smart Garden yang akan dibuat. Smart Garden yang saya rancang kali ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya membuat adalah yang sederhana, yang penerapannya bisa memanfaatkan pekarangan atau tempat yang tidak terlalu luas, namun dapat bekerja optimal. Smart Garden tersebut sudah memiliki efek rumah kaca dan dilengkapi pengatur suhu dan kelembaban, juga pengatur waktu siram tanaman. Perangkat-perangkat yang saya gunakan di Cisco Packet Tracer ini ada Cell Tower, CL Server, kemudian WAN, Switch, Home Gateway. Kemudian ada juga laptop, IoT server, dan DNS server. Untuk koneksinya, saya menggunakan kabel copper straight, kabel koaksial, kabel copper cross, wireless, dan kabel IoT custom. Kemudian untuk monitoringnya ada water level monitor, humidity monitor, temperatur monitor. Untuk alatnya atau outputnya ada water sprinkle, thermostat, dan humidifier. Selanjutnya di sini ada modelingnya. Jadi ada home gateway yang terhubung dengan laptop, kemudian bisa mengatur sprinkle, sistem pengatur suhu atau tadi, kemudian humidifier. Nah, home gateway ini akan terhubung dengan WAN, kemudian terhubung ke cell tower melalui ISP dan CL server. Untuk DNS dan IoT servernya itu ada di ISP-nya. Langsung saja kita akan ke Cisco Packet Tracer-nya. Sudah terdapat perangkat-perangkat yang saya butuhkan dan ini sebenarnya sudah saya hubungkan semua. Namun saya akan menjelaskan apa saja yang saya lakukan dalam rancangan ini. Yang pertama adalah mengambil semua yang dibutuhkan, yaitu peralatan yang ada. Yang utama adalah home gateway. Nah, di sini ada home gateway, cell tower, CO server. Kemudian kita juga menambahkan routernya yang 2911. Lalu kita tidak lupa juga tambahkan ini cloud untuk WAN-nya, kemudian kabel modemnya. Lalu kita tambahkan juga laptop, sebuah laptop, humidity monitor, temperature monitor, water level monitor. Ini semuanya bisa ditemukan di peralatan yang ini. Nah, di sini semuanya sudah tersedia. Kemudian untuk di termostatnya, saya memakai air cooler dan heating element dari sini, dari actuators. Yang pertama, kita atur di home gateway-nya. Dan di sini bisa kita lihat, di home gateway ini, klik wireless, kemudian kita ganti SSID, dan juga authentication-nya WFP A2PSK itu kata sandinya sesuai yang diinginkan. Setelah itu kita hubungkan
laptop dan perangkat lainnya ke home gateway ini. Cara menghubungkannya, kita klik icon alatnya, kemudian nanti kan muncul seperti ini. Nah, kita klik saja wireless. SSID-nya masukkan SSID home gateway tadi, yaitu saya menggantinya menjadi Smart Garden. Kemudian kita isi juga passwordnya 1-8. Lakukan ke semua peralatan yang ada. Nah, seperti untuk peralatan selain laptop seperti humidity monitor, temperature monitor, water level monitor, dan yang lainnya itu tidak langsung ada wireless. Awalnya tidak ada wireless karena kita harus membuka ini advance dulu, lalu ganti network adapternya menjadi seperti ini. Klik tanda panah saja, nanti akan muncul. Nah, baru bisa kita konfigurasi untuk wireless-nya. Di sini pilih home gateway. Setelah itu di wireless-nya itu masukkan SSID dan password-nya. Lakukan ke semua peralatan yang ada. Setelah selesai, baru kita mengatur untuk sistem IoT-nya, yaitu dihubungkan ke ponsel atau smartphone, atau dihubungkan ke cell tower. Nah, di sini kita menghubungkan home gateway ke modem kabel. Di sini kita hubungkan home gateway ke kabel modem menggunakan copper strike. Kabel copper strike, kemudian kabel modemnya dihubungkan ke WAN menggunakan kabel koaksial, kemudian hubungkan WAN ke router. Router dihubungkan ke central office server menggunakan copper cross. Central office servernya dihubungkan ke cell tower, kemudian kita hubungkan juga dua server, yaitu DNS server dan IoT server ini ke switch. Dari switch dihubungkan lagi ke router. Awalnya, tanda panah ini berwarna merah karena belum nyala atau belum aktif. Untuk mengaktifkannya, kita klik router, lalu klik ke CLI. Sebentar. Seperti ini, klik ke CLI. Kemudian ketikkan di sini ada perintah untuk tekan return untuk memulai. Nah, kita enter saja, kemudian akan muncul router. Sini kita perintahkan EN atau enable, kemudian konfigurasikan atau conft, lalu konfigurasikan G0/2 itu menurut kabelnya. Nanti saya tunjukkan di kemudian ketikkan IP address-nya sesuai keinginan saja. Saya pakai 200.168.13.225. Lalu di sini klikkan no shutdown. Nanti kabelnya akan jadi hijau. Di sini yang pertama, G0/2 itu untuk mengatur hubungan ke central office servernya. Untuk yang G0/0 itu untuk menghubungkan ke WAN, dan G0/1 itu untuk menghubungkan ke switch atau ke server. Kemudian supaya servernya ini mendapatkan IP address, kita harus mengkonfigurasinya seperti ini. Kita exit dulu dari config yang tadi. Kemudian kita tambahkan IP DHCP excluded address atau IP yang akan diberikan ke server tadi itu tidak boleh mengandung alamat IP 200.168.13.225. Karena tadi di atas IP address-nya itu 168.13.225. Kemudian sampai 200.168.13.229, dari 225 sampai 229. Kemudian IP DHCP full cell ini untuk membuat kumpulan IP. Selanjutnya untuk network-nya 200.168.13.224 dengan subnet mask-nya itu 224. Kemudian kita tambahkan default routernya 200.168.13.225 itu sama seperti yang tadi.
yang awal, kemudian untuk DNS servernya 10.20.30.254. Setelah itu bisa dilihat, ini di Central Office servernya kita klik config, kemudian di backbone, kita klik DHCP-nya, itu sudah muncul IP address yang diberikan lewat konfigurasi tadi. Selanjutnya kita buka ke home gateway-nya tadi. Di home gateway ini kita klik internet, kemudian DHCP, nanti akan muncul IP address dan juga DNS servernya. Jika tidak muncul, kita bisa ke cloud one-nya. Kita ke cloud-nya, kemudian atur Ethernet-nya, Ethernet 6, itu tadinya kan di SL, itu diganti menjadi kabel. Setelah diganti menjadi kabel, kita klik di sini di connection kabelnya, itu akan muncul coaxial dan Ethernet. Lalu tambahkan add, kemudian di sini akan muncul COM port dan to port-nya. Setelah itu kita ulangi lagi untuk mengkonfigurasi laptop dan juga peralatan lainnya. Di sini kita klikkan di wireless, kita ulangi kita klik ininya, di settingnya, kemudian supaya mendapatkan DNS servernya, tadinya kan di sini 0000 DNS servernya. Kita klik di HCP-nya saja, nanti akan merefresh sendiri. Seperti ini hilang, lalu kemudian muncul lagi. Lakukan ke semua peralatan di wireless-nya juga. Di sini IP konfigurasinya, klik di HCP, nanti akan muncul sendiri IP address dan sebagainya. Lakukan ke semua perangkat, pastikan semua perangkat itu sudah terhubung dengan IP address tadi. Ini kita pilih statistik, kemudian isikan IP address-nya 10.20.30.254 dengan subnet masknya itu 0, 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya itu 10.20.31 dan servernya 10.20.30.254. Setelah kita buat konfigurasinya, kita ke service, lalu ke DNS. Di DNS-nya ini di-on-kan, dan buat nama DNS-nya, saya membuat smartgarden.id dengan alamatnya 10.20.30.253. Lakukan juga pada IoT server agar semuanya bisa berjalan beriringan. Jadi IoT server ini klik desktop, kemudian IP configuration. Di sini tadi yang di DNS server itu 10.20.30.254 IP address-nya. Untuk di IoT servernya itu dikurangi satu angka terakhirnya jadi 253. Supaya tidak sama persis. Untuk DNS servernya sama saja seperti tadi di konfigurasi DNS server. Di sini kita ke service, kita klik IoT, kemudian aktifkan IoT-nya. Nanti setelah ini kita ping ke command prompt. Di command prompt ini kita enter dulu sampai muncul directory C-nya. Kemudian di directory C ini kita pingkan ke DNS servernya 10.20 ke IoT server dulu 10.20.30.253. Kemudian ini proses pingnya sampai berhasil. Setelah berhasil nanti muncul lagi directory C, kita ping lagi ke DNS server yaitu 10.20.30.254. Nah, setelah berhasil, kemudian kita buka untuk IoT monitor. Nah, setelah itu, awalnya di sini belum ada satupun peralatan ya. Di sini masih kosong. Supaya tidak kosong, kita harus mengatur semua peralatan agar terhubung dengan laptop. Kita klik yang pertama, humidity monitor. Di humidity monitor ini kita klik settingnya, lalu turun ke bawah. Di IoT servernya, pilih remote server. Kemudian server address-nya tadi tuliskan 10.20.30.253
dengan username yang kita buat tadi Smart Garden dan passwordnya 1-8. Di sini tadinya bukan refresh tapi connect. Kemudian kalau sudah terconnect, di sini tulisannya menjadi refresh. Kalau seperti ini berarti sudah terkoneksi. Lakukan ke semua peralatan, pastikan tidak ada yang terlewat. Setelah itu kita kembali lagi ke monitor tadi atau ke laptop. Nah, di sini jika sudah terkoneksi, maka akan muncul peralatan-peralatannya. Nah, di sini kita bisa membuat condition. Misal kita tambahkan untuk menyalakan sprinkle. Yaitu water level monitor. Ini if jika water level monitornya itu misal kurang dari sama dengan 5 cm, maka sprinkle satunya itu statusnya true atau menyala. Screen dulu. Kemudian ditambahkan lagi, karena sprinklenya ada 2, kita tambahkan 1 sprinkle lagi atau action lagi, sprinkle 2-nya status menyala lagi. Jadi nanti jika di water level monitornya itu kurang dari atau sama dengan 5 cm, itu sprinkle-nya akan menyala semua. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian untuk mematikannya, mari kita coba lihat terlebih dahulu. Kita ke home. Kemudian mana? Sprinkle 2, sprinkle 1. Nah, di sini statusnya menyala karena water level monitornya kita matikan dulu. Nah, kita matikan. Tunggu sampai ini water level monitornya itu turun. Sampai ke ini 8, ke angka 5 coba. Nah, kurang dari 5 maka menyala. Dan kita bisa juga membuat satu condition lagi untuk mematikan water level monitor ini. Tambahkan. Sama seperti tadi, water level monitor itu misalnya lebih dari 30 cm atau 40 cm. Lebih dari 40 cm, maka sprinkle 1 itu mati. Kemudian kita add action. Sprinkle 2-nya juga mati. Nah, sini oke. Sudah ditambahkan. Coba kita lihat. Nah, di sini masih menyala karena masih di angka 30-an. Ini kalau 40, bagaimana? Apakah berhasil? Nah, di angka 40, 34 ini mati ya. Di angka 40 tadi menyentuh angka 40, maka sprinkle-nya mati. Kita tambahkan lagi untuk condition-nya, untuk temperatur. Nih. Temperaturnya itu kurang dari, bukan kurang dari, lebih dari atau sama dengan 32 derajat. Enggak. Berapa ya?
misal lebih dari 37 derajat Celcius, maka termostatnya itu auto cool temperatur sampai ke, kita buat suhu normalnya itu 16 derajat Celcius. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Tambahkan lagi untuk mengaktifkan heater. Untuk mematikan coolernya. Suhunya itu sama dengan 16 derajat Celcius, maka termostatnya itu off. Kita klik OK. Satu lagi untuk menghangatkan ruangan. Turn on heater. Ini untuk menyalakan heaternya atau pemanas. Kita kondisinya itu sama saja tadi, temperatur monitor. Temperaturnya itu kurang dari, misal kurang dari berapa? Kurang dari 14 derajat Celcius, maka termostatnya akan menyala sampai 16 derajat Celcius. Tambahkan lagi untuk mematikan heaternya. Jika temperaturnya itu sama dengan 16 derajat Celcius, maka termostatnya itu off. Seperti ini. Daimata bidawangi mulkilahi sholat. Kemudian untuk menyalakan humidifier-nya, untuk mengatur kelembaban, ini humidity monitor. Jika kelembabannya itu berapa persen? Kurang dari 68%, maka humidifier-nya itu nyala. Nyala atau mati? Nyala. Dan untuk mematikan humidifier-nya, kelembabannya sama dengan
70%. Maka humidifiernya mati. Kembali ke home. Kita lihat humidifiernya mati. Humidity monitornya di 74%. Kita tunggu sampai ke 68. Nah, sepertinya terbalik. Kemudian jika sudah ditambahkan semua, untuk condition-nya, kita bisa lihat di home. Nah, di sini kita tambahkan cooling. Coba ya. Nah, lampu sprinkle-nya menyala ketika menyentuh angka, nanti akan mati menyentuh angka 40. Untuk sprinkle-nya mati, dan ini coolingnya nanti, karena ini masih 85 derajat Celcius, karena tadi saya lupa heatingnya masih nyala. Kita lihat di sininya. Ini sudah terlihat coolingnya menyala dan launch sprinkle-nya menyala karena water level-nya di bawah 10. Jadi jika water level-nya di atas 10, maka di atas 40 maka mati. Seperti ini. Ini nanti jika di bawah 14 derajat, maka dia akan heating ke 16 derajat. Ini sedang cooling, jadi kita tidak bisa menunggu karena terlalu lama. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.